Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Adela Putri, perwakilan dari kelompok 3, dan teman saya yaitu Putri Nabila ingin memaparkan materi yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 2. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materinya. Terima kasih. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang periode 2 merupakan masa kematangan pemikiran dalam dunia Islam, termasuk bidang ekonomi. Saat itu berkembang sebagai institusi pendidikan seperti Al-Azhar dan Nizamiyah yang menjadi pusat lahirnya para ulama dan pemikir besar. Isu-isu ekonomi berkembang mencangkup masalah distribusi kekayaan, keadilan dalam pasar, peran negara ekonomi, dan pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Para tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrisi menawarkan gagasan ekonomi yang tidak hanya bersumber dari teks agama, tapi juga bersifat analitis dan relevan dengan tantangan ekonomi saat ini. Sayangnya, kontribusi mereka masih sering diabaikan dalam literatur ekonomi modern. Oleh karena itu, pemikiran mereka perlu dikaji dalam diintegrasikan dalam sistem ekonomi kontemporer. Selanjutnya yaitu etika syariah dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, prinsip moral, etik, dan etika menjadi landasan utama dalam menjalankan ekonomi. Setiap transaksi harus menghindari yang pertama yaitu penipuan, yang kedua yaitu ketidakpastian atau gharar, yang ketiga riba, dan keempat yaitu eksploitasi, dan terakhir hisbah dan interferensi negara. Mekanisme pasar diperbolehkan berjalan alami. Namun, bila terjadi ketidakadilan atau kerusakan pasar, negara diwajibkan melakukan pengawasan melalui sistem hisbah. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan harga dan kelancaran distribusi dan memecahkan penimbuhan. Keseimbangan ini antara kebebasan ekonomi dan peran negara. Inilah yang menjadi ciri khas pemikiran ekonomi Islam pada periode ini. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Konsep ekonomi sebagai ibadah. Al-Ghazali menganggap ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial. Produksi barang, kebutuhan pokok bahkan dikategorikan sebagai fard kifayah, yaitu kewajiban kolektif masyarakat. Masalah barter dan fungsi uang, ia membahas kelemahan sistem barter. Tidak ada satuan nilai umum barang, tidak bisa dibagi, sulit menemukan dua kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, Al-Ghazali mendukung penggunaan uang sebagai alat tukar yang sah dan etis, harga adil, dan penolakan riba. Ia mengandalkan konsep Tasman al-Adil, harga yang adil, yaitu harga yang ditentukan oleh interaksi pasar, namun tetap dalam batas etika. Ia menentang keras praktik riba dan penghimbauan barang karena keduanya merusak kesejahteraan umat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Harga sebagai cerminan pasar.
Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga seharusnya berbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Namun, ketika terjadi distorsi seperti manipulasi harga, praktek monopoli, dan ketidakadilan lainnya, negara wajib turun tangan. Yang kedua, peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara harus menjaga keseimbangan dan melindungi masyarakat dari kerugian. Intervensi bukan bertujuan mengendalikan pasar sepenuhnya, tetapi menjaga agar pasar tetap sehat, tidak merugikan salah satu pihak. Dan selanjutnya, pentingnya keadilan sosial. Keadilan dalam distribusi, pelarangan eksploitasi, dan larangan kerugian konsumen menjadi titik utama pemikiran ekonomi. Pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Marzrizki. Ibnu Khaldun merumuskan teori nilai tenaga kerja sama dengan nilai barang berasal dari usaha manusia. Yang kedua, mengenal teori siklus dinastik atau naik turunnya suatu kekuasaan memengaruhi stabilitas ekonomi. Yang ketiga, menyadari hubungan antara pajak tinggi dan penurunan produktivitas mendahului konsep laissez faire modern. Yang kedua yaitu Al-Marzrizki, kritikus keras inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang kertas tanpa dukungan logam mulia. Yang kedua, menyarankan kembali ke sistem dinar dirham, emas, dan perak. Yang ketiga, menyatakan bahwa inflasi juga disebabkan oleh kesalahan kebijakan fiskal, bukan hanya karena kelangkaan barang. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu pemikiran ekonomi Islam pada periode 2 berkembang dengan pendekatan yang sistematis dan analitis. Para tokoh menekankan bahwa keadilan distribusi serta peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar adalah hal yang sangat penting. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Putri Nabila dan yang kedua rekan saya Reski Ardira Putri yang menjelaskan tentang periode Perang Dunia Kedua. Baik, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.